Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkia. Saya dari kelas C ingin membahas materi pengantar hukum Indonesia dari materi yang keempat sampai materi yang keenam. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem berasal dari kata sistema, artinya kesatuan dari banyak bagian yang saling berkaitan. Sistem adalah susunan yang terorganisasian saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah satu kesatuan utuh dari unsur-unsur hukum yang saling berkaitan. Tujuannya untuk mewujudkan kepastian rakyat. Selanjutnya, ada macam-macam sistem hukum. Yang pertama, ada sistem hukum Eropa kontinental. Yang kedua, ada sistem hukum Anglo. Yang ketiga, ada sistem hukum adat. Dan yang terakhir, ada sistem hukum Islam. Penjelasan yang pertama, di sini ada sistem hukum Eropa kontinental, yaitu berasal dari hukum Romawi. Ciri-cirinya hukum tertulis atau undang-undang sebagai sumber utama, dan yang terakhir, hakim hanya menerapkan hukum, tidak menciptakan hukum. Untuk penjelasan yang kedua, ada sistem hukum Anglo, yaitu berkembang di Inggris abad ke-11, disebut juga dengan common law, sumber hukum, putusan hakim, dan hakim menafsirkan dan membentuk hukum baru. Yang ketiga, ada sistem hukum adat. Yang pertama, yaitu bersumber dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, tidak tertulis, fleksibel, dan menyesuaikan perkembangan sosial. Dan yang terakhir, ada sistem hukum Islam, yaitu berasal dari ajaran Islam, berkembang melalui penyebaran agama ke berbagai negara. Negara yang menganutnya menjadikan syariat sebagai dasar perundang-undangan. Sekarang kita memasuki materi yang kelima, yaitu hukum tata negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Menurut Aristoteles, persetujuan keluarga dan desa untuk hidup sebaik-baiknya. Dan menurut Marx, organisasi yang memonopoli kekuasaan sah di wilayah tertentu. Selanjutnya, ada objek hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan negara. Hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam karena hanya mengatur susunan negara dan bentuk. Selanjutnya, ada ruang lingkup hukum tata negara. Struktur umum dari organisasi yang terdiri atas bentuk negara, bentuk pemerintahan, corak negara, dan sebagainya. Pengatur kehidupan politik rakyat. Substansi ini mencangkup partai politik, hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan negara, kekuatan politik dengan pemilihan umum. Yang pertama, ada sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI. Ketua Dr. Rajiman, 62 anggota untuk mempersiapkan kemerdekaan. Yang kedua, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 hasilkan Piagam Jakarta atau rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, tanggal 7 Agustus, BPUPKI diganti PPKI, Ketua Soekarno dan Wakil Hatta. Yang keempat, tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, tanggal 18 Agustus 1945, Sidang 1 PPKI tetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan pilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wapres. Yang terakhir, ada 9 Agustus 1945, Sidang kedua PPKI membentuk 8 provinsi dan 12 departemen.
Selanjutnya ada lembaga-lembaga negara. Yang pertama ada MPR. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Dan MPR dapat memberhentikan presiden atau wapres sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada DPR. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama presiden. Yang ketiga ada DPD. DPD anggotanya dipilih dari setiap provinsi melalui jumlah pemilu dengan jumlah yang sama. DPD mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah, pajak, dan pendidikan agama. Yang keempat ada Presiden dan Wapres. Presiden dan Wapres memegang kekuasaan eksekutif menurut Undang-Undang Dasar. Masa jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Yang kelima ada BPK. Hasil pemeriksaan diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan dilantik oleh Presiden. Yang keenam ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat kasasi, serta menguji peraturan di bawah undang-undang. Yang ketujuh, ada Komisi Yudisial, lembaga mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi, mengadili tingkat pertama dan terakhir, putusannya final dan mengikat. Terdiri dari 9 hakim konstitusi, 3 diajukan Mahkamah Agung, 3 DPR, dan 3 Presiden. Selanjutnya ada pengertian hukum administrasi negara. Administrasi berasal dari kata Latin yaitu administer, berarti tata usaha atau pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah agar negara dapat berfungsi. Selanjutnya ada sumber hukum HAN. Yang pertama ada material. Faktor pembentuk isi hukum yaitu filosofis, historis, dan sosiologis. Yang kedua ada formal. Tempat hukum memperoleh kekuatan hukum, peraturan perundang-undangan, dan praktik administrasi negara. Selanjutnya ada objek hukum HAN. Mengatur hubungan hukum antara pejabat negara dan warga masyarakat. Fokus pada pelaksanaan tugas administrasi yaitu pengelolaan, pelayanan, pengaturan, dan kepentingan umum. Selanjutnya ada perbuatan administrasi negara. Segala tindakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya bisa berupa: yang pertama adalah perbuatan umum, diatur oleh hukum publik atau private. Contohnya, perjanjian sewa atau jual beli. Yang kedua, ada bukan perbuatan hukum, yaitu tindakan pelayanan administrasi biasa. Selanjutnya ada ketetapan administrasi negara. Menurut Donner, tindakan pemerintahan yang menetapkan hubungan hukum atau keadaan hukum baru. Syarat formil, prosedur, dan bentuk penetapan. Syarat material, wewenang pejabat, tidak ada cacat hukum. Selanjutnya ada peradilan administrasi negara. Menurut Van Apeldoorn, lembaga yang menyelesaikan sengketa tanpa menjadi pihak. Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutuskan sengketa antara warga atau badan hukum dengan pejabat tata usaha negara. Yang ketiga ada dasar, perbuatan pejabat yang bertentangan dengan asas hukum pemerintahan. Lalu ada sengketa administrasi negara. Banding administrasi diselesaikan oleh atasan pejabat tata usaha negara. Keberatan administrasi diselesaikan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri.
Yang terakhir, ada gugatan administrasi negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal 55, gugatan diajukan ke pengadilan sesuai domisili tergugat. Putusan dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Jika dikabulkan, pejabat wajib mencabut keputusan lama.